Halo semuanya, perkenalkan Debbie Amelia Zajuki dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam, kelas 6 IHMA dengan nomor mahasiswa 2051062. Dalam kesempatan video ini kita akan bahas mengenai hukum kepahitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, dan secara lebih spesifik kita akan bedah putusan mengenai PKPU itu sendiri. Nah, dalam video kali ini saya mengambil salah satu putusan, yaitu putusan nomor 4 Perdata Khusus PKPU tahun 2020 yang bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, pada putusan ini melibatkan beberapa pihak. Yang pertama itu adalah dari pihak pemohon PKPU ini sendiri. Ini adalah dari PT Bank OCBC NISP. Kemudian dari pihak termohon PKPU ini ada 3. Yang pertama itu adalah dari PT Putra Tanjung Pura. Yang kedua itu adalah Tuan Hendarto. Dan yang ketiga itu adalah PT Kalimantan Prima Nusantara. Dalam setiap putusan pasti akan ada kronologi awal yang menjadikan kasus ini bisa masuk ke dalam ranah PKPU dan diputus berdasarkan aturan PKPU. Maka sama halnya dengan putusan yang akan kita bedah dalam video kali ini, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai kronologi kasusnya. Nah, dalam hal ini pemohon PKPU atau Bank OCBC NISP ini adalah pihak yang memberikan fasilitas kredit kepada para termohon PKPU, sehingga dalam hal ini Bank OCBC ini bertindak selaku kreditur, sedangkan para termohon PKPU ini adalah para debitur. Nah, debiturnya ini sendiri itu adalah termohon PKPU pertama yaitu PT Putra Tanjung Pura. Nah, untuk termohon PKPU kedua ini adalah Tuan Hendarto yang merupakan pihak yang memberikan jaminan pribadi atas pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank OCBC atau personal guarantee. Kemudian termohon PKPU ketiga ini atau PT Kalimantan Prima Nusantara ini adalah pihak yang memberikan jaminan perusahaan atau corporate guarantee atas fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank OCBC NISP. Sehingga dalam hal ini mereka bertindak selaku termohon PKPU. Nah, semulanya kasus ini mulai mencuat itu sejak para termohon PKPU ini tidak lagi melakukan pembayaran atas angsuran yang telah ditetapkan secara rutin oleh Bank OCBC NISP. Atas pembayaran yang macet ini, kemudian Bank OCBC NISP melakukan penagihan kepada para termohon PKPU, namun tidak memperoleh hasil. Dalam artian di sini mereka tetap tidak membayarkannya. Kemudian diambil tindak lanjutnya yaitu dengan mengirimkan surat peringatan atau somasi kepada para termohon PKPU. Dalam hal ini spesifik ada juga dikirimkan kepada termohon PKPU kedua dan ketiga karena juga terlibat dalam hal ini yang harus melunasi utang tersebut. Namun hasilnya sama, tetap tidak ada mendapatkan respon baik dari para termohon PKPU, sehingga dalam hal ini Bank OCBC NISP melakukan tindak lanjutannya lagi, yaitu dengan mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang didaftarkan pada tanggal 31 Januari 2020. Nah, dalam hal ini sendiri, catatan dari pembukuan Bank OCBC terkait total outstanding utang yang dimiliki oleh para termohon PKPU ini mencapai kurang lebih 5.640.579 US dollar yang tercatat sampai dengan tanggal 20 Januari 2020. Nah, dalam hal ini Bank OCBC juga menyertakan bahwa selain dengan Bank OCBC sebagai pemohon PKPU, para termohon PKPU ini juga memiliki kewajiban utang yang harus dibayarkan kepada kreditur lain, yaitu adalah Bank Mandiri. Nah, dalam hal ini kreditur dan lainnya yang disebut sini adalah Bank Mandiri ini memiliki utang yang harus dilunasi oleh para termohon PKPU ini mencapai kurang lebih 108.597.770.203 rupiah. Dan utang ini tercatat sampai dengan tanggal 12 Februari 2020. Sekitar ada 100-an miliar yang masih harus dilunasi di bank lain, termasuk 5 jutaan US dollar di OCBC. Namun, atas pernyataan yang diberikan oleh pemohon PKPU ini, para termohon PKPU ini menolaknya, mengatakan bahwa apa yang diucapkan atau apa yang dikemukakan oleh para pemohon PKPU ini tidak benar adanya. Kemudian permohonan yang diajukan oleh Bank OCBC sebagai pemohon PKPU ini mengandung cacat formil atau tidak memenuhi fakta yang secara sederhana dalam pembuktian apakah ini tergolong sebagai kasus yang bisa masuk ke ranah PKPU atau enggak. Karena di sini seharusnya menurut termohon PKPU ini, Bank OCBC tidak menarik Tuan Hendarto dan juga PT Kalimantan Prima Nusantara dalam
permohonan PKPU ini, karena menurut para termohon PKPU yang termasuk debitur di sini hanyalah termohon PKPU pertama, sedangkan yang kedua ketiga harusnya tidak diikut tarik masuk dalam kasus ini. Nah, yang kemudian dikemukakan oleh para termohon PKPU ini adalah bahwa permohonan PKPU ini bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan. Kemudian juga permohonan PKPU ini tidak memiliki itikat baik dalam hal ini, dalam artian Bank OCBC dalam mengajukan permohonan PKPU ini tidak memiliki itikat baik di dalamnya. Serta menurut para termohon PKPU ini, Bank OCBC tidak memiliki bukti bahwa mereka memiliki utang lain dengan kreditur lainnya selain dengan Bank OCBC. Nah, dari yang sudah dikemukakan oleh pemohon PKPU, kemudian dibalas oleh termohon PKPU, Majelis Hakim juga memiliki pertimbangan tersendiri mengenai kasus ini berdasarkan bukti-bukti yang sudah diberikan dan disampaikan dalam persidangan. Nah, permohonan yang dimasukkan oleh pemohon PKPU ini sendiri menurut Majelis Hakim ini telah memenuhi syarat dari adanya atau memenuhi syarat dari PKPU ini sendiri, di mana permohonan PKPU harus ditandatangani oleh pemohon bersama dengan kuasanya. Dalam hal ini, permohonan PKPU yang diajukan oleh Bank OCBC ini telah ditandatangani oleh perwakilan direksi Bank OCBC, termasuk oleh kuasa hukum yang ditunjuk dalam kasus PKPU ini. Dalam hal ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil pengajuan PKPU. Kemudian poin kedua yang menjadi perhatian penting dari Majelis Hakim di sini adalah mengenai pengadilan niaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara PKPU ini. Dalam hal ini, sesuai dengan kedudukan para termohon yaitu di Balikpapan, Kalimantan Timur, maka sudah benar adanya bahwa permohonan PKPU ini dimasukkan ke pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ini adalah pihak yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara PKPU ini. Poin selanjutnya yang menjadi concern penting dari Majelis Hakim itu adalah mengenai apakah debitur ini termasuk kategori sebagai bank ataukah perusahaan efek, ataukah debitur ini merupakan perusahaan asuransi atau bukan. Nah, dalam hal ini debitur atau para termohon PKPU ini sendiri bukan merupakan kategori sebagai bank, perusahaan efek maupun perusahaan asuransi, sehingga sah-sah saja ketika permohonan PKPU ini diajukan oleh kreditur dan tidak menjadi masalah. Poin penting selanjutnya yang menjadi hal penting atau poin penting yang dibahas oleh Majelis Hakim di sini adalah berdasarkan pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, di mana kreditur ini ketika memperkirakan debitur yang tidak lagi bisa melanjutkan pembayarannya, maka kreditur berhak mengajukan PKPU kepada debiturnya. Dan dalam hal ini, pengajuan permohonan PKPU yang dilakukan oleh Bank OCBC didasarkan dari pasal tersebut, di mana menurut Bank OCBC sendiri, debitur mereka ini tidak lagi mampu membayarkan utang-utangnya itu, sehingga memilih untuk mengajukan PKPU dengan maksud adalah untuk adanya rencana perdamaian nantinya antara Bank OCBC dan juga para termohon PKPU selaku debitur. Nah, dalam hal ini, menurut Majelis Hakim terbukti adanya berdasarkan catatan pembukuan dari Bank OCBC bahwa memang termohon PKPU ini memiliki sejumlah utang yang belum dilunasin sebesar ya kurang lebih 5.640.579 US dollar. Dan dalam hal ini pun, menurut catatan Bank OCBC telah dikemukakan bahwa angsuran seharusnya itu dibayarkan setiap bulannya, jatuh waktu pada tanggal 20 setiap bulannya dan harus dibayarkan, namun belakangan ini tidak dilanjutkan pembayarannya. Dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa ada utangnya, kemudian ada juga tanggal yang pasti untuk harusnya pembayaran namun tidak dibayarkan. Artinya sudah jatuh tempo, sudah jatuh waktu, namun tidak dibayarkan oleh termohon PKPU. Nah, dalam hal ini pula Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sudah adanya upaya yang dilakukan oleh pemohon PKPU agar para termohon PKPU ini bisa melaksanakan pelunasan utangnya ini. Salah satunya adalah dengan melakukan penagihan, kemudian mengingatkan berkali-kali pula, memberikan surat peringatan juga atau somasi kepada termohon PKPU, namun juga tidak memperolehkan hasil yang baik. Selain itu, Majelis Hakim juga melihat bahwa termohon PKPU 1 ini secara tidak langsung memang mengakui adanya hutang karena terlihat bahwa di sini termohon PKPU pertama ini pernah mengajukan permohonan kepada Bank OCBC sebagai pemohon PKPU untuk melakukan restrukturisasi atas utang yang dimilikinya.
Dalam hal ini secara tidak langsung berarti mereka memang mengakui bahwa memang ada utang tersebut dengan Bank OCBC, tidak sanggup membayarkannya sehingga mengajukan restrukturisasi. Nah, dalam hal termohon PKPU kedua dan ketiga yang dinyatakan oleh termohon PKPU, seharusnya Bank OCBC tidak menarik mereka masuk ke dalam kasus ini. Dalam hal ini Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda, di mana menurut Majelis Hakim dan berdasarkan pengaturan yang telah ada, termohon PKPU kedua dan ketiga ini mengikatkan diri dengan personal guarantee dan juga corporate guarantee untuk pelunasan utang yang dimiliki oleh termohon PKPU pertama. Dan dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa mereka adalah sebagai penjamin melalui personal guarantee maupun corporate guarantee ini dan berkomitmen untuk menjamin termohon PKPU ini membayar utang. Secara tidak langsung melalui personal guarantee dan corporate guarantee ini pula, termohon PKPU kedua dan ketiga ini juga berkewajiban melakukan pembayaran utang ataupun tagihan-tagihan yang dimiliki oleh termohon PKPU pertama ketika termohon PKPU pertama ini tidak lagi mampu membayarkan atau tidak lagi bisa melaksanakan prestasinya tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim menjadi wajar adanya ketika Bank OCBC juga menarik termohon PKPU kedua dan ketiga dalam kasus. Poin yang tak kalah penting lainnya yang digarisbawahi oleh Majelis Hakim ini adalah adanya kreditur lain, yaitu Bank Mandiri, yang juga menjadi kreditur dari para termohon PKPU yang tagihannya belum dilakukan pelunasan. Telah jatuh waktu namun belum dilakukan pelunasan dengan jumlah mencapai seratusan miliar yang terhitung sampai dengan 12 Februari tahun 2020. Dan hal ini menurut Majelis Hakim telah cukup buktinya, di mana bisa membuktikan para termohon PKPU ini memiliki utang dengan dua kreditur. Kemudian utang-utang tersebut telah jatuh waktu namun tidak dibayarkan oleh para termohon PKPU selaku debitur, dan hal ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat dari PKPU ini sendiri, syarat sederhana PKPU yang termuat dalam Undang-Undang Kepayatan dan PKPU. Berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim yang didasarkan dari pendapat dan kronologi awal, dikemukakan juga dengan bukti-buktinya, maka dalam hal ini para Majelis Hakim ini beralasan untuk mengabulkan PKPU sementara yang diajukan oleh Bank OCBC sebagai pemohon PKPU. Sehingga dalam hal ini isi putusan dari Majelis Hakim ini berbunyi bahwa mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU yang dalam ini adalah Bank OCBC. Kemudian yang kedua, memberikan PKPU sementara selama 45 hari sejak putusan ini diucapkan. Kemudian menunjuk hakim pengawas yang merupakan hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian juga mengangkat beberapa orang yang akan menjadi tim pengurus untuk dalam proses PKPU ini. Namun ketika nanti misalnya masuk ke dalam kepailitan, maka mereka ini juga lah yang akan menjadi tim kurator yang akan menyelesaikan harta-harta milik debitur itu. Kemudian menetapkan bahwa sidang musyawarah Majelis Hakim ini akan dilaksanakan 13 April tahun 2020 atau 45 hari sejak putusan ini. Kemudian yang keenam dalam putusan ini, di mana Majelis Hakim memerintahkan kepada tim pengurus untuk memanggil para pihak, pemohon PKPU dan para termohon PKPU untuk selanjutnya hadir pada sidang musyawarah Majelis Hakim. Kemudian yang ketujuh, untuk biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurusan ini ditetapkan kemudian setelah PKPU ini berakhir, dan penangguhan biaya permohonan PKPU setelah PKPU ini juga berakhir. Tujuan utama dari adanya PKPU ini sendiri adalah agar adanya tercapai suatu rencana perdamaian. Dan dalam hal ini, Bank OCBC NSP melalui permohonan PKPU yang diajukan juga memiliki tujuan yang sama, yaitu agar tercapai suatu rencana perdamaian antara Bank OCBC dan juga debiturnya. Nah, setelah adanya putusan PKPU sementara yang diucapkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya para pihak dalam hal ini pemohon PKPU, para termohon PKPU dan juga tim pengurus ini akan melakukan suatu pertemuan. Bisa itu rapat kreditur terlebih dahulu, kemudian juga disambung dengan adanya perhitungan dari utang-utang yang ada, kemudian musyawarah dengan tujuan agar tercapai suatu rencana perdamaian. Dan dalam hal ini nantinya setelah 45 hari dari putusan PKPU sementara ini, maka para pihak akan dipanggil kembali dalam rapat Majelis Hakim, dan nantinya dalam hal ini Majelis Hakim akan memutuskan apakah akan ditetapkan sebagai PKPU tetap dan akan dilakukan perpanjangan guna untuk melanjutkan musyawarah
agar tercapai rencana perdamaian atau tidak. Nah, dalam hal ini sendiri setelah 45 hari atau pada tanggal 13 April tahun 2020 ini pada rapat majelis hakim, kemudian majelis hakim memutuskan agar ditetapkan sebagai PKPU tetap dan dilakukan perpanjangan untuk selanjutnya dilakukan musyawarah lebih lanjut mengenai kesepakatan dari rencana perdamaian ini sendiri. Nah, dalam hal ini beberapa kali telah dilakukan perpanjangan mulai dari 13 April ini kemudian sampai dengan 12 Juni, kemudian disambung lagi sampai dengan 3 Agustus, diperpanjang lagi sampai dengan 17 September dan yang terakhir diperpanjang sampai dengan 6 November. Dalam hal ini adalah perpanjangan guna untuk musyawarah dari rencana perdamaian itu sendiri. Dan benar saja sesuai dengan harapan dan juga peluang yang dilihat oleh majelis hakim bahwa rencana perdamaian ini sukses dan berhasil, di mana dari hasil yang diberikan oleh hasil laporan yang diberikan oleh hakim pengawas kepada majelis hakim di sini adalah untuk mengesahkan rencana perdamaian ini. Nah, rencana perdamaian ini kemudian disahkan oleh majelis hakim melalui sidang itu pada tanggal 13 November 2020, dan dalam hal ini sebelum mengesahkan dari rencana perdamaian ini sendiri, majelis hakim juga sempat melakukan memberikan beberapa pertanyaan kepada para pihak mengenai rencana perdamaian ini, dan para pihak pun memang setuju dan tidak ada keberatan sama sekali. Para pihak menerimanya dengan sangat baik untuk dilaksanakannya rencana perdamaian ini, sehingga tidak ada alasan lain bagi majelis hakim untuk menolak dari rencana perdamaian ini karena pun sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ada. Dan dengan dikukuhkannya atau disahkannya rencana perdamaian ini, maka selanjutnya adalah PKPU ini telah berakhir dan disambung dengan hubungan antara Bank OCBC sebagai kreditur dan para termohon PKPU sebagai debitur untuk dilakukan penyelesaian atas utang-utang yang ada sesuai dengan kesepakatan dalam rencana perdamaian yang telah disepakati bersama. Berdasarkan putusan yang telah dikemukakan oleh majelis hakim pada putusan kali ini, kita juga akan menganalisis mengenai apa yang menjadi pengaturan dari Undang-Undang Kepahitan dan PKPU, dan apa yang diputuskan oleh majelis hakim itu apakah sudah sesuai dengan pengaturan yang ada atau belum. Dalam hal ini kita akan menganalisis dengan terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ini adalah mengenai tujuan dari PKPU itu sendiri. Nah, tujuan dari PKPU ini sendiri yang jelas adalah untuk adanya kesempatan, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk agar adanya rencana perdamaian. Dan dalam hal ini, inilah yang menjadi tujuan utama dari Bank OCBC sebagai pemohon PKPU dalam permohonan PKPU ini, yaitu memberikan kesempatan kepada debiturnya untuk sama-sama merencanakan, menyepakati rencana perdamaian agar sama-sama enak di sini. Dalam artian ya, utangnya terlunasin dan juga debitur ini tidak masuk dalam ranah kepailitan. Kemudian yang kedua mengenai syarat dari PKPU ini, sederhananya syaratnya ini adalah adanya 2 atau lebih kreditur, kemudian adanya utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagihkan namun tidak dapat dibayarkan oleh debitur. Dan dalam hal ini, dalam kasus ini sendiri, ini memang ada 2 kreditur, yaitu Bank OCBC sebagai pemohon PKPU dan kreditur lainnya yaitu Bank Mandiri, dengan sejumlah utang berkisaran antara 5 juta US dollar di Bank OCBC dan 100-an miliar di Bank Mandiri. Ini memenuhi bahwa adanya kreditur dan adanya utang. Nah, utang tersebut juga telah jatuh waktu sesuai dengan pencatatan masing-masing bank. Kemudian memang dapat ditagihkan dan telah dilakukan penagihan namun tidak bisa dibayarkan oleh para pihak. Dan telah diperhitungkan oleh kreditur dalam hal ini bahwa memang tidak bisa dibayarkan sehingga memilih untuk mengajukan PKPU. Nah, yang ketiga ini adalah PKPU ini dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur. Dalam hal ini, dalam kasus ini, maka PKPU ini diajukan oleh pihak kreditur yaitu Bank OCBC NSP. Nah, kreditur ini memiliki hak untuk mengajukan PKPU ini adalah kreditur konkuren atau kreditur separatis. Dalam putusan ini, kreditur yang mengajukan permohonannya adalah kreditur separatis dengan pastinya memiliki jaminan. Kalau bank biasa umumnya memberikan fasilitas kredit, pasti akan ada jaminan dari fasilitas yang telah diberikan itu sendiri. Poin selanjutnya adalah mengenai pembuktian PKPU yang sederhana, di mana majelis hakim ini menerapkan hal tersebut, di mana syarat dari PKPU ini telah terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan dari PKPU ini sendiri, yaitu adanya 2 kreditur atau lebih, adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagihkan, namun diperkirakan tidak bisa dibayarkan oleh si debitur tersebut. Dan hal ini dipenuhi dalam
kasus ini, di mana dua kreditor terlebih ini adalah Bank OCBC dan Bank Mandiri. Adanya utang yang berkisar di angka 5 juta US dollar dan seratusan miliar rupiah. Kemudian jatuh waktu sesuai dengan pembukuan masing-masing bank telah ditagihkan namun tidak bisa dibayarkan sehingga diajukanlah PKPU. Lalu selanjutnya dalam PKPU ini adalah yang pertama, di mana PKPU ini diawali dengan adanya permohonan PKPU yang ditandatangani oleh kuasa hukum dan juga pemohon. Dalam hal ini, dalam kasus ini, kreditur ataupun Bank OCBC ini mengajukan permohonan PKPU yang telah ditandatangani oleh kuasa hukum dari Bank OCBC dan juga oleh perwakilan direksi Bank OCBC sebagai pemohon, dan yang kemudian didaftarkan pada tanggal 31 Januari tahun 2020. Poin penting dalam analisis kali ini juga berkaitan dengan kondisi dari debitur itu sendiri. Jika debitur merupakan bank, maka ini akan menjadi kewenangan dari Bank Indonesia untuk mengajukan PKPU. Kemudian jika dia adalah perusahaan efek, kemudian lembaga clearing, perusahaan asuransi, BUMN, dan lain sebagainya, ini juga memiliki pihak-pihak penting lainnya yang diberikan kewenangan untuk mengajukan PKPU, dalam artian tidak bisa oleh debitur itu sendiri. Nah, dalam hal ini, debitur dalam kasus ini merupakan perseroan biasa, perseroan yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Perseroan Indonesia dan bukan tergolong sebagai perbankan, lembaga clearing, perusahaan asuransi, BUMN maupun lain sebagainya yang dikhususkan dalam undang-undang. Sehingga dalam hal ini sah-sah saja ketika yang mengajukan permohonan PKPU ini adalah pihak krediturnya, yaitu Bank OCBC. Poin penting lainnya adalah mengenai permohonan PKPU ini harus putus dalam waktu 20 hari sejak permohonan ini didaftarkan. Dalam hal ini permohonan ini didaftarkan pada tanggal 31 Januari tahun 2020 dan kemudian putusannya ini keluar pada tanggal 28 Februari tahun 2020. Dalam hal ini putusannya baru dikeluarkan 28 hari setelah pendaftaran. Hal ini kurang sesuai dengan pengaturan yang ada, di mana mengatur 20 hari maksimal harus keluar putusan PKPU sementaranya. Sehingga dalam hal ini melebihi 8 hari dari seharusnya yang ditetapkan oleh Undang-Undang PKPU. Hal penting dalam analisis ini juga berkaitan dengan waktu yang diberikan setelah putusan PKPU sementara, yaitu selama 45 hari kepada para kreditur maupun debitur serta tim pengurus untuk melakukan rapat kreditur, kemudian pembahasan rencana perdamaian yang selanjutnya akan ditetapkan dalam PKPU tetap, dan ada kemungkinan diperpanjang dengan maksimal waktu 270 hari jika majelis hakim melihat adanya kemungkinan untuk terjadinya rencana perdamaian ini sendiri. Nah, putusan PKPU sementara ini pada tanggal 28 Februari tahun 2020, kemudian ditetapkan 45 hari setelah itu, yaitu 13 April 2020 untuk dilakukannya sidang majelis hakim lanjutan untuk menetapkan apakah akan ditetapkan sebagai PKPU tetap dan dilanjutkan dengan musyawarah lanjutan atau tidak. Dalam hal ini 45 hari kalender ini memang benar terjatuh pada tanggal 13 April tahun 2020 dan melalui sidang 13 April tahun 2020 ini ditetapkan untuk maju sebagai PKPU tetap dan dilakukan perpanjangan oleh majelis hakim guna untuk lebih mematangkan rencana perdamaian yang akan disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini majelis hakim memberikan waktu 60 hari terhitung sejak 13 April, yaitu jatuh pada tanggal 12 Juni tahun 2020. Nah, sampai pada 12 Juni tahun 2020 ini kemudian didapatkan hasil bahwa rencana perdamaian sedang dalam proses perundingan, tersebut, sehingga majelis hakim melakukan perpanjangan selama 52 hari terhitung sejak tanggal 12 Juni sampai dengan 3 Agustus tahun 2020 untuk dilanjutkan lagi penyusunan kesepakatan rencana perdamaian tersebut. Nah, sampai di 3 Agustus tahun 2020 ternyata masih juga belum selesai. Majelis hakim kemudian dengan pertimbangannya memberikan perpanjangan lanjutan 45 hari sampai dengan 17 September tahun 2020. Dan setelah 17 September 2020, majelis hakim memberikan perpanjangan satu kali lagi, yaitu 50 hari tambahan sampai dengan 6 November tahun 2020 dan berhasil memberikan hasil yang baik, yaitu adanya suatu kesepakatan rencana perdamaian yang telah ditetapkan oleh para pihak di sini yang terbukti melalui laporan hakim pengawas yang diberikan kepada majelis hakim. Total waktu yang diberikan oleh majelis hakim dalam hal ini untuk proses rencana perdamaian yang diberikan itu berkisar kurang lebih 214 hari dan ini masih sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang PKPU, yaitu maksimal 270 hari.
Dan hal ini masih wajar karena baru 214 dan hasilnya pun sesuai dengan yang diharapkan kita bersama, yaitu adanya rencana perdamaian. Poin selanjutnya adalah ketika PKPU gagal, maka debitur ini akan masuk ke dalam ranah kepailitan, dan ketika PKPU ini berhasil, maka akan disahkanlah perdamaian jika diterima dan sesuai dengan persyaratan yang ada. Dan dalam kasus ini, rencana perdamaian oleh Bank OCBC, Bank Mandiri sebagai kreditur, dan juga para debiturnya ini berdasarkan laporan Hakim Pengawas ini pada tanggal 13 November tahun 2020 ini telah memenuhi persyaratan yang ada, dan para pihak juga tidak mengajukan keberatan atas rencana perdamaian yang akan disahkan oleh Majelis Hakim ini. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak memiliki alasan untuk tidak mengabulkan atau tidak mengesahkan rencana perdamaian tersebut. Nah, pada akhirnya PKPU ini dinyatakan berakhir dengan disahkannya rencana perdamaian ini, dan selanjutnya adalah hubungan antara debitur dan kreditur atau antara termohon PKPU ini dengan Bank OCBC dan juga Bank Mandiri untuk melaksanakan rencana perdamaian ini sendiri. Berdasarkan bedah putusan yang sudah dilakukan, dengan melihat kronologi dari para pihak, kemudian juga pembuktian yang ada, diiringi dengan pertimbangan Majelis Hakim dan juga putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan PKPU sementara, dilanjutkan dengan pengukuhan PKPU tetap, dan diakhiri dengan rencana perdamaian disahkan oleh Majelis Hakim. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa alur dari proses PKPU yang sudah dilaksanakan dalam putusan ini telah sesuai dengan pengaturan dan prosedur yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hanya saja dalam masa waktunya dari pendaftaran hingga pada putusan PKPU sementara ini sedikit tidak sesuai dengan pengaturan yang ada, di mana dalam pengaturannya ini mengatur 20 hari kalender sejak pendaftaran ini haruslah diputuskan PKPU sementaranya. Namun dalam hal ini putusan PKPU sementara ini baru dikeluarkan 28 hari kalender sejak pendaftaran dilakukan, atau lebih 8 hari dari pengaturan yang ada. Walaupun hal ini dinilai sepele, namun ini juga menjadi perhatian penting bagi para pihak, karena dalam hal ini PKPU cenderung mengedepankan sifat yang cepat dalam proses dan prosedurnya, sehingga diharapkan tetap sesuai dengan pengaturan yang ada, yaitu 20 hari kalender terhitung sejak pendaftaran. Namun jika para pihak yang terlibat ini memiliki pertimbangan tersendiri dan alasan yang bisa diterima para pihak mengenai mengapa putusan PKPU sementaranya baru bisa diputuskan 28 hari kalender sejak pendaftaran, mungkin dalam hal ini bisa ditoleransi oleh para pihak. Dan mengenai permohonan PKPU yang diajukan oleh Bank OCBC ini memiliki maksud dan tujuan yang baik adanya sesuai dengan tujuan dari adanya PKPU, yaitu adanya kesempatan untuk dilanjutkan rencana perdamaian. Dalam hal ini Bank OCBC juga memberikan kesempatan melalui permohonan PKPU ini kepada debiturnya agar bersama-sama untuk merencanakan perdamaian yang ada guna menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Nah, putusan Majelis Hakim untuk mengabulkan PKPU sementara dengan dilanjutkan pada PKPU tetap dan diakhiri dengan pengesahan rencana perdamaian ini pula adalah putusan yang terbaik dalam PKPU ini karena mampu memberikan solusi yang baik kepada para pihak. Yang pertama adalah solusi dan menyelamatkan debitur dari ancaman kepailitan, dan juga memberikan solusi kepada kreditur agar pembayarannya tetap bisa dilakukan oleh debitur, sehingga dalam hal ini sama-sama tidak dirugikan. Dan yang terakhir, bahwa putusan yang mengabulkan permohonan PKPU juga sudah sesuai dengan persyaratan PKPU yang ada, di mana adanya 2 kreditur atau lebih, dengan adanya utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagihkan. Namun dalam hal ini diperkirakan debitur tidak bisa lagi melakukan pembayarannya. Ini sesuai bahwa memang putusan ini telah melakukan pertimbangan dari syarat sederhana PKPU tersebut. Memang ada 2 kreditur, yaitu Bank OCBC dengan Bank Mandiri. Kemudian adanya utang, sejumlah utang yang bernilai 5 juta US dollar dan juga 100 miliar. Namun telah jatuh waktu, namun juga tidak bisa dibayarkan dan telah diperkirakan memang tidak bisa dibayarkan oleh para pihak, sehingga dalam hal ini pula pemohon PKPU atau Bank OCBC ini kemudian mengajukan PKPU dengan maksud adalah memberikan kesempatan kepada debitur untuk kita sama-sama merencanakan perdamaian agar sama-sama menemukan solusi. Putusan PKPU ini sudah sesuai dengan tujuan PKPU yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu memberikan kesempatan kepada para pihak agar tercapainya suatu rencana perdamaian dan menghindari dari kondisi kepailitan.
Dan melalui putusan PKPU ini sendiri telah melalui pertimbangan dari majelis hakim beserta dengan bukti-bukti dan kronologi yang ada, dinyatakan sudah sangat sesuai dan sudah sangat memberikan solusi kepada. Demikianlah video edukasi mengenai putusan PKPU kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mengenai penjemputan nama, para pihak dalam video kali ini adalah bersifat edukasi semata dan tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Serta jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan nama, kami mohon maaf. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.